Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nur Ibrani. Uh, Masih dalam pelajaran yang sama, yaitu Teknik Informasi dan Komunikasi atau TIK, di mana sebelumnya saya sudah pernah menjanjikan bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Kalau kemarin kita hanya perkenalan materi atau perkenalan, di pertemuan selanjutnya ini kita langsung akan masuk ke pembahasan materi. Ini pertemuan kedua kita untuk pelajaran daring selama COVID-19. Materi yang akan kita bahas di pertemuan pertama atau bab pertama, yang pertama mengenal teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua mengetahui peralatan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ketiga memahami penggolongan komputer, yang terakhir mempelajari media jaringan informasi dan komunikasi. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu komunikasi dan apa itu informasi. Kalau menurut keterangan, komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyampaikan informasi atau gagasan dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang yang semula tidak mengetahui menjadi mengetahui sesuatu. Sedangkan informasi, suatu berita atau pengumuman yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang dapat disebarkan atau diberitahukan ke orang lain dengan tujuan untuk memberikan suatu berita atau pengumuman menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik individu maupun kelompok. Jadi kalau komunikasi itu adalah prosesnya, proses kita mencari informasi. Setelah itu kita gagas, kita jadikan satu, maka terbentuklah suatu informasi atau berita itu tadi. Itu perbedaan antara komunikasi dan informasi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah peralatan teknologi informasi. Ada komputer. Yang pertama ada komputer. Komputer itu adalah peralatan teknologi informasi, berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang berarti penghitung. Pertama kali komputer dibuat memiliki ukuran sangat besar, yang sekarang kita sebut dengan komputer mainframe. Jadi selain ukurannya besar, dia juga membutuhkan arus yang sangat besar. Itu pertama kali komputer diciptakan. Untuk dapat membuat komputer dapat bekerja dengan fungsi dan manfaatnya, maka komputer memerlukan komponen penting yang dibutuhkan oleh komputer. Komponen tersebut adalah hardware atau perangkat keras, dan software atau perangkat lunak, dan brainware. Brainware itu pengguna komputer seperti kita yang menggunakan komputer, itu disebut dengan brainware. Apabila komponen itu tidak ada, maka komputer tidak bisa digunakan. Ketiga komponen ini saling berhubungan. Salah satu saja tidak ada, maka komputer tidak bisa digunakan. Misalkan ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, tapi tidak ada penggunanya, juga tidak bisa menggunakan. Komputer tidak bisa jalan sendiri tanpa dikendalikan oleh orang. Begitu juga sebaliknya, apabila ada pengguna tapi perangkat kerasnya nggak ada, perangkat keras bentuk fisiknya nggak ada, itu juga tidak bisa digunakan. Kita tidak bisa menggunakannya. Yang selanjutnya ada radio.
Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Seperti yang kita tahu, radio itu adalah salah satu alat informasi. Dengan adanya radio, kita bisa menerima informasi, baik itu berita ataupun informasi-informasi yang lain. Kalau dulu sebelum ada televisi, radio ini sangat berpengaruh sebelum adanya televisi. Tapi sekarang begitu adanya televisi, radio sudah jarang digunakan ya, meskipun masih banyak yang menggunakan, tapi rata-rata apalagi untuk anak-anak muda itu sudah jarang yang menggunakan radio. Ini adalah contoh gambar radio. Yang selanjutnya ada televisi. Televisi juga masuk dalam kategori alat teknologi informasi. Istilah televisi berasal dari kata tele yang artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat dari jarak jauh. Coba sekarang kita logikakan saja, apa benar maksudnya seperti ini? Kalau kita melihat televisi, yang kita lihat itu adalah informasi yang dari jauh. Tapi kita bisa melihat, bisa tahu kondisi yang diinformasikan tersebut, baik itu berupa berita maupun film. Kita cukup di rumah, dengan adanya televisi kita bisa lihat berita apa yang ada di sana, ada kejadian apa di sana, kita bisa lihat cukup dari rumah. Televisi diciptakan berawal dari ditemukannya cakra metal atau logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang oleh Paul Nicoll pada tahun 1883. Yang menemukan pertama televisi adalah Paul Nicoll. Seiring berkembangnya teknologi, televisi pun mengalami perkembangan yang sangat cepat. Ya, seperti kita tahu, yang tadinya tabung sekarang sudah jadi layar datar, bahkan bisa ditempel di dinding, itu karena perkembangan zaman. Selanjutnya adalah faksimile. Kalau faksimile mungkin kalian banyak yang tidak tahu, karena sekarang faksimile mungkin jarang digunakan karena sudah adanya email, adanya WhatsApp mungkin yang bisa mengirimkan informasi, baik itu berupa file, berupa foto, ataupun berupa data-data yang lain. Kalau dulu sebelum ada aplikasi-aplikasi tersebut masih menggunakan faksimile. Fungsi faksimile dengan email ataupun dengan WhatsApp atau dengan perangkat lunak yang lain yang sama seperti itu fungsinya sama. Ini contoh gambar dari faksimile, seperti telepon rumah. Selanjutnya ada LCD proyektor atau liquid crystal display. Ya, mungkin kalian sudah banyak yang mengetahui apa itu LCD. LCD itu kenapa dia disebut sebagai alat penyampai informasi? Karena ketika kita memberikan informasi itu kepada orang-orang yang banyak, misalkan gini, kita punya informasi di media laptop atau komputer kita akan mengumumkan media itu ke halayak ramai, langsung pengumumannya. Kita cukup pasangkan LCD, kita berikan informasi itu, maka semua orang bisa lihat. Karena LCD itu ketika dihidupkan nanti kita bisa atur layarnya, kita mau perbesar atau gimana,
itu bisa kita atur sehingga meskipun sebanyak apapun orang, dia masih bisa melihat tanpa harus satu-satu melihat informasi melalui media laptop atau komputer kita. Contoh gambar LCD seperti ini, proyektor. Yang selanjutnya adalah internet atau interconnecting network. Seperti kita tahu, media kita saat ini kita menggunakan jaringan internet. Jadi kenapa kok kita bisa, karena adanya internet kita bisa saling berhubungan? Karena di internet ada yang disebut dengan IP atau TCP. Di dalam internet itu ada yang disebut sebagai IP atau TCP. IP atau TCP itulah yang menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Itulah yang disebut dengan jaringan atau jaringan internet. Karena adanya TCP atau IP ini, maka kita bisa menggunakan media internet. Pertama kali teknologi ini diciptakan pada tahun 1960, lalu jaringan komputer dimanfaatkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika untuk mengembangkan senjata nuklir. Selain itu di tahun 1970 internet banyak digunakan di universitas-universitas dan sampai saat ini berkembang sampai ke kita semua. Itu karena perkembangan zaman. Pada tahun 1989, Timothy Berners-Lee, ahli komputer dari Inggris, menciptakan World Wide Web atau yang sering kita sebut sebagai WWW, yaitu semacam program yang memungkinkan program suara, gambar, film, musik dan ditampilkan dalam internet. Itu WWW itu yang menciptakan adalah Timothy Berners-Lee. Karena penemuan inilah internet menjadi lebih menarik tampilannya dan sangat bervariasi. Coba kalau tidak ada WWW itu tadi, maka tidak ada tampilan suara, tidak ada gambar, film, dan musik yang bisa ditampilkan di internet. Ya mungkin sampai saat ini internet tidak bisa berkembang. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ini baru peralatan teknologi informasi aja yang kita bahas, dan untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga diri, manfaatkanlah waktu kalian ketika belajar, jangan kalian manfaatkan untuk yang lain. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, usahakanlah selalu memakai masker ketika kita akan bepergian. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.